Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Sang Pingin melihat kultivator bebas Long San lagi, dan hati daunnya hampir runtuh di tempat. Dia masih ingat pertempuran di Istana Surgawi Kura-Kura Hitam di Sungai Surgawi Utara. Itu adalah kekalahan terbesar dalam hidupnya. Dia telah memimpin Angkatan Laut Sungai Surgawi, pengawal bela diri ilahi, dan Divisi Kejatuhan Utara, tetapi mereka sebenarnya telah dikalahkan oleh formasi Ubin Langit Biru milik kultivator biasa Long San. Korban yang banyak hampir menghapus nama keempat pasukan ini dari Istana Surgawi, itu juga menyebabkan dia tidak dapat pulih selama ratusan ribu tahun. Tangannya juga gemetar. Formasi yang digunakan oleh kultivator lepas Long San saat itu masih sangat kasar. Setelah 600.000 tahun pengembangan, formasi dan jumlah mantra juga telah meningkat. Sang Pingin sekarang dapat dengan mudah menghancurkan formasi kultivator lepas Long San saat itu. Akan tetapi, bukankah kultivator bebas Long San akan meningkat? Seberapa mengerikankah kemajuan orang yang begitu berbakat selama 600.000 tahun terakhir? Meng Yumui mengangkat kepalanya dan menatap naga kilin yang berdiri di puncak 28 langit. Hatinya dipenuhi rasa hormat dan kagum. Tidak pernah ada kesimpulan tentang siapa penguasa surgawi nomor 1 di pengadilan surgawi. Beberapa orang mengatakan bahwa Sang Pingin adalah penguasa surgawi nomor 1 di pengadilan surgawi. Yang lain mengatakan bahwa Yue Tingge sangat berbakat dan kecerdasannya jauh melampaui Sang Pingin. Ada juga orang yang mengatakan bahwa bakat Meng Yumui melampaui Sang Pingin. Namun, tidak ada perdebatan seperti itu tentang guru surgawi nomor 1 di dunia. Hanya ada satu orang yang menjadi guru surgawi nomor 1 di dunia, yaitu kultivator bebas Long San, yang telah mengguncang dunia selama era Long Han dan tiba-tiba menghilang. Kultivator lepas Long San dapat dikatakan sebagai dewa di hati semua guru surgawi sepanjang sejarah. Nama ini melambangkan kekebalan. Pangeran Yuming sedikit khawatir. Sang Pingin dan Meng Yumui tidak tahu tentang taktik pertempuran saat itu, tetapi dia mengetahuinya dengan jelas. Saat itu, Qin Mulah yang menggunakan naga kilin untuk melawan Sang Pingin. Dia mengalahkan Sang Pingin bersama dengan dua pengawal bela diri dewa, Angkatan Laut Sungai Surgawi, dan Sekte Kejatuhan Utara, memenuhi ketenaran naga kilin. Dan sekarang, orang yang datang hanyalah naga kilin, seorang yang ceroboh. Dia hanya kedok. Bisakah naga kilin benar-benar mengalahkan Sang Pingin dan mempertahankan legendanya yang tak terkalahkan? Dia benar-benar tidak memiliki keyakinan dalam hatinya. Naga kilin juga tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Sekalipun dia telah menghabiskan bertahun-tahun mempelajari aljabar dan jalur formasi serta pencapaiannya masih jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengannya saat itu, dia masih sedikit khawatir ketika menghadapi seorang guru surgawi seperti Sang Pingin yang telah lama berada di medan perang. Aku tidak bisa kehilangan mukaku. Naga kilin menyemangati dirinya sendiri. Meskipun aku tidak dapat dibandingkan dengan master sekte dalam jalur formasi yang telah kupelajari selama bertahun-tahun ini, formasi dalam kedamaian abadi jauh lebih baik daripada orang-orang desa di pengadilan surgawi. Yang lebih penting, pilar langit biru telah ditempa ulang oleh master tua yang buta dan master tua yang bisu, jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku bisa memenangkan pertempuran ini. Dengan pikirannya, dia segera mengaktifkan pilar langit biru. Para prajurit dari Kam Kemunculan Bulu yang berada di pilar langit biru segera merasakan perubahan formasi di 28 langit. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak terangkat oleh formasi saat kekuatan sihir mereka meluap dan terhubung dengan formasi, berubah seiring dengan perubahan formasi. Pada saat yang sama, mereka merasa terhubung dengan harta karun yang berharga satu demi satu, dan mereka mengendalikan kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak dapat menahan rasa terkejut dan bahagia. Namun, Meng Yumui, yang juga berada di 28 surga, agak ragu-ragu. Para prajurit dari Kam Kemunculan tidak dapat melihatnya, tetapi dia dapat melihat bahwa kultivator lepas Long San agak lamban dalam perubahan formasi. Penggarap biasa Long San tidak muncul selama ratusan ribu tahun. Dia mungkin sedikit berkarat. Hati Meng Yumui sedikit tergerak. Aku akan membantunya membiasakan diri dengan perubahan dalam formasi susunan terlebih dahulu. Aku pasti bisa membantunya membiasakan diri lagi. Indera spiritualnya berfluktuasi, berubah menjadi suara yang bergema di benak naga kilin. Dia memberitahu naga kilin tentang cara mengubah formasi susunan. Naga kilin mengaktifkan pilar langit biru dan menyerbu ke arah penjaga bela diri dewa. Dengan bimbingan Meng Yumui, ia perlahan-lahan menjadi rileks, dan pengoperasian formasi susunan menjadi semakin lincah. Pasukan pengadilan surgawi tiba di dunia origin.
Gelombang pertama pasukan terdepan telah memasuki dunia Origin dan mulai menyerang secara tentatif untuk menguji titik lemah pertahanan dunia Origin. Wilayah Origin World sangat luas dan terdapat banyak sekali dunia surga di dekatnya. Saat itu, Origin World dapat menampung Long Han, Xiao Han, dan Long Xiao. Kekuatan militer Istana Surgawi hanyalah setetes air di lautan ketika ditempatkan di Origin World. Sedangkan untuk mempertahankan perdamaian abadi dan desa yang bebas dari kekhawatiran, tidak mungkin bisa mencakup semua aspek, jadi menyerang dari titik lemah adalah cara yang paling menghemat tenaga. Pasukan garda depan para dewa dan iblis yang menyerbu ke dunia asal berpacu kencang, membakar, membunuh, dan menjarah. Eternal Peace tidak menduduki seluruh dunia asal, dan masih ada kerajaan dewa dengan ukuran yang berbeda-beda di dunia asal. Kerajaan-kerajaan dewa ini bukanlah wilayah kekuasaan Eternal Peace, dan beberapa di antaranya bahkan merupakan kerajaan musuh. Mereka segera menyerah kepada pasukan terdepan dari pengadilan surgawi. Beberapa di antaranya adalah kerajaan bawahan yang damai abadi. Mereka melawan dengan sekuat tenaga sambil meminta bantuan dari perdamaian abadi. Ada juga beberapa kerajaan kecil yang menyerah setelah mendengar berita itu dan tidak melakukan perlawanan apapun. Sebelum kekuatan utama pengadilan surgawi tiba di dunia asal, sepertiga dunia asal telah jatuh ke tangan pengadilan surgawi. Ketika kekuatan utama pengadilan surgawi muncul di langit di atas dunia asal, penghalang dunia asal langsung hancur. Itu seperti telur yang telah dikupas dan terekspos di depan pasukan pengadilan surgawi. Istana-istana surgawi yang berwarna emas dan cemerlang melayang di langit. Dewa-dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atas awan-awan. Para dewa dan iblis dari istana surgawi melampiaskan emosi mereka yang telah ditimbulkan oleh perjalanan selama 10 tahun, gemuruh guntur dan kilat berderak saat jatuh dari langit, mengubah tanah di bawah menjadi bumi hangus. Pasukan dewa dan iblis pengadilan surgawi memasuki berbagai kerajaan dewa di sepanjang jalan. Kerajaan dewa tersebut langsung menderita. Pasukan pengadilan surgawi telah menempuh perjalanan jauh, jadi para dewa dan iblis ini tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah mereka. Ketika mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk melampiaskan amarah mereka di dunia Yuan, mereka tentu saja harus bertindak arogan, tidak ada kekurangan insiden pembakaran, pembunuhan, penjarahan, dan intimidasi. Beberapa prajurit bahkan memimpin sekelompok orang untuk menjarah dan menghancurkan banyak kota. Mereka membunuh penduduk kerajaan dewa dan menggunakan kepala mereka sebagai pahala pertempuran. Beberapa bahkan menjarah perbendaharaan negara kerajaan surgawi dunia Yuan. Mereka bahkan memasuki harem kaisar kerajaan surgawi dan membunuh kaisar. Mereka bermain di harem siang dan malam. Para jenderal pengadilan surgawi menutup mata terhadap hal ini. Dalam perang salib melawan dunia Yuan ini, para prajurit perlu melampiaskan amarah mereka. Jika tidak, keadaan akan mudah berubah. Oleh karena itu, mereka membiarkan para jenderal bertindak gegabah. Setelah lebih dari 10 hari, Kaisar Surgawi memberi perintah, katakan pada mereka untuk tidak pergi terlalu jauh. Para jenderal dan jenderal memberi perintah untuk mengatur kembali militer, dan baru kemudian mereka tenang. Setelah perampokan ini, para markuise dan jenderal militer telah menjarah sejumlah besar kekayaan. Mereka memiliki semua perlengkapan dan budak, dan semua orang senang. Namun, kerajaan-kerajaan ilahi yang menyerah kepada pengadilan surga berada dalam kekacauan. Mereka pada dasarnya hancur. Setelah beberapa hari pemulihan, Kaisar Surgawi Haotian mengeluarkan dekrit, Kaisar Hitam Langit Utara, pimpin 40 markis militer Langit Utara untuk berbaris dari tanah utara dunia Yuan. Kaisar Langit Hitam Utara yang asli, Yin Tianzi, telah meninggal. Nian Guanhe, yang merupakan salah satu dari 5 kaisar, mengambil alih posisi Kaisar Hitam. Ia segera memimpin 40 markuise militer Langit Utara, termasuk 3 istana Li, Labu, Melon, Panji Kiri, Genderang Sungai, Langit, Panji Kanan, Ayam Langit, dan formasi benteng untuk menyerang tanah utara dunia Yuan. Ketika leluhur iblis Langit Hitam Agung mendengar berita itu, dia segera memimpin pasukan leluhur iblis dan bertemu dengan Nian Guanhe di luar lapangan es Candilen. Kaisar Surgawi Haotian memberikan dekrit lain, Kaisar Merah dari Langit Selatan, pimpin 39 pasukan markis dari Langit Selatan untuk menyerang Laut Selatan. Kaisar Merah Qisianyu menerima dekrit dan memimpin 39 markis tentara, termasuk Changchen, Langjiang, Taizun, Santai, Sungai Utara, 5 markis, Tianzun, Siguai, Suifu, dan Silu, untuk menyerang Laut Selatan. Kaisar Qi dan Kaisar Ming segera mengirim pasukan mereka untuk melawan Kaisar Qi Qisianyu. Kedua belah pihak membuka garis pertempuran mereka di laut. Kaisar Surgawi Haotian memerintahkan, Kaisar Hijau Langit Timur, pimpin 60 adipati angkatan darat dari Laut Timur untuk menyerang.
Kaisar Hijau Langit Timur menempatkan pasukan di Laut Timur dan memimpin 60 adipati angkatan darat dari Tianjiang, Dongxian, Sixian, Tianfu, kavaleri, kereta perang, dan formasi untuk mendirikan kemah di laut. Kaisar Surgawi Hao Tian memerintahkan, Kaisar Putih dari Barat, pimpin 27 pasukan Barat untuk menyerang Barat. Kaisar Putih dari Barat segera bergerak ke surga tinggi dan memimpin 27 pasukan Barat, termasuk Tian Huang, Lidah Keriting, Tianguan, Tianji, Yue, Senki, Jiwei, dan Jiushu, untuk menyerang Barat dari surga tinggi. 3 Raja Surgawi, 2 Master Surgawi, Pengawal ke-8, Adipati ke-7, Pembantaian ke-4, Divisi ke-3, Pendukung ke-2, Kursi Kaisar ke-5, dan Kursi Kaisar ke-5, memimpin pasukan Istana Surgawi untuk menyerang dari tengah. Kaisar Surgawi Langit Luas secara pribadi mengambil alih. Divisi Air Sungai Surgawi dari 3 divisi menduduki Sungai Surgawi dan memimpin serangan ke desa Carefree yang terletak di sebelah utara Middle Earth di dunia asal. Qin Mu datang ke Gunung Hitam besar milik Istana Leluhur dan memastikan posisi pohon dunia di alam semesta. Dia kemudian menyelinap ke Yudu tanpa henti dan langsung menuju jurang besar reruntuhan yang kembali. Sang Jun bersembunyi di balik bayangannya dan bertanya, "Tuan Muda ke-7, siapa orang di bawah pohon dunia itu?" Dia dipanggil Su Senghua. Qin Mu tersenyum. "Kemampuannya sangat kuat, kan?" Sang Jun berkata, "Sulit untuk mengatakan kemampuannya saat ini, tetapi jika dia menjadi Dao, sulit untuk mengatakan kemampuannya. Saya melihat bahwa teknik yang dia kembangkan berbeda dari yang sebelumnya. Dia tampaknya sedang menganalisis pohon dunia dan bersiap untuk mengolah pohon dunianya sendiri. Jika dia melakukan itu, dia tidak perlu mempercayakan Dao besarnya ke kehampaan." Qin Mu mengangguk dan berkata, "Saudara Su dan Lan Yutian, mereka sedang menempuh jalan ini untuk menjadi sebuah Dao." Sang Jun terdiam sejenak, lalu tak dapat menahan diri untuk bertanya, jika mereka menjadi seorang Tao dan tak perlu mempercayakan Tao mereka pada kehampaan, apakah mereka dapat terhindar dari runtuhnya kehampaan pamungkas akibat terlalu banyaknya praktisi Tao? Qin Mu tersenyum. Mereka memang punya rencana ini. Mengenai apakah mereka bisa menghindari runtuhnya kekosongan pamungkas, kami belum yakin. Sang Jun terdiam lagi. Setelah beberapa lama, dia berkata, "Menurutku jalan yang mereka lalui adalah jalan yang benar." Qin Mu menoleh ke belakang dan melihat mata Sang Jun bersinar dalam bayangannya. Jelas bahwa dia sedang memikirkan tentang pencapaian Dao-nya dan kehancuran zaman ke-16. Sang Jun, yang mencapai Dao dengan membunuh, tidak lagi memiliki ketajaman seperti yang dimilikinya ketika ia berani membunuh segalanya di masa lalu. Setelah melihat teknik pembentukan jalur Su Senghua, keterkejutan di hatinya menjadi semakin besar, membuatnya semakin meragukan dirinya sendiri dan meragukan jalurnya sendiri. Keraguan diri akan menyebabkan penyangkalan diri dalam hati Dao-nya, yang akan berdampak besar pada ranah Dao. Kultivasinya bahkan mungkin mengalami kemunduran alih-alih kemajuan. Keterampilan Dao yang membentuk pohon dunia adalah Dao Agung yang menopang diri sendiri. Qin Mu melanjutkan, keterampilan Dao yang membentuk alam Dao adalah Dao Agung yang menopang kehampaan, katanya acuh tak acuh. Meskipun ada perbedaan antara kedua metode tersebut, bukan berarti metode yang lain salah. Tuan Sang, jika Anda terus meragukan jalan Anda sendiri, kultivasi Anda akan terus melemah dan pada akhirnya Anda akan menjadi cacat. Alam semesta ini mengharuskan Su Senghua untuk mempercayakan dirinya sendiri dan juga mengharuskan Anda untuk mempercayakan diri Anda pada kehampaan. Hati Dao Dewa Sang berhenti hancur dan terus mengikutinya tanpa suara. Ketika mereka mencapai jurang besar reruntuhan pamungkas, Qin Mu memastikan lokasi pasti jurang besar dan bangkit untuk membawa Dewa Sang ke dalam kehampaan pamungkas. Sekarang setelah dia memiliki koordinat pohon dunia dan jurang pembuangan besar, dia bisa menentukan lokasi semua pohon Dao yang ditandai pada peta geografis perubahan besar. Dia membuka peta geografis Great Cheng dan menandai lokasi pohon dunia dan lubang pembuangan yang sesuai. Dia kemudian menutup matanya, dan dalam benaknya, gambaran peta geografis Great Cheng menyebar tanpa henti, terhubung ke kekosongan tertinggi. Langit yang agung dan pohon-pohon Dao tercetak satu demi satu pada kekosongan terakhir di benaknya, dan sebuah jalan pun tampak jelas di benaknya. Pada peta geografis Great Cheng, lokasi Great Cheng tercetak di kekosongan pamungkas, dan tempat di mana Great Cheng di penjara akhirnya ditemukan olehnya. "Tuan Muda, apakah Anda merasakannya?" Sang Jun tiba-tiba berkata, "Seseorang telah membentuk Dao di kehampaan tertinggi." Qin Mu tercengang dan buru-buru membuka matanya. "Maksudmu seseorang mempercayakan kekosongan pamungkas? Itu tidak mungkin." Dia sedikit mengernyit. "Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang lebih dekat dengan surga ke-36 alam Dao daripada aku. Praktisi Dao berikutnya pastilah aku, tetapi mustahil bagiku untuk menempuh jalan mencap kekosongan.
Kecuali orang ini bukan berasal dari alam semesta ini. Sang Jun berkata dengan sungguh-sungguh, aku bisa merasakan aura dari zaman ke-16. Keberadaan yang mempercayakan Dao Agung ini adalah seorang praktisi Dao dari zaman ke-16. Ekspresi Qin Mu serius. Yang Mulia Hao, Anda telah mengecewakan saya. Anda masih harus meminjam kekuatan Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat. Sang Jun, karena Anda dapat merasakan praktisi Dao ini, dapatkah Anda merasakan di mana dia berada? Sang Jun mengangguk. Maksud Tuan Muda adalah, pisaumu tumpul, aku harus memolesmu sampai kau bersinar. Qin Mu tersenyum tipis. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk membunuh tamu dari era prasejarah ini?